Halo teman-teman, kali ini kita akan mempresentasikan mengenai laporan arus kas pada manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati Ida Wibowo, STR MM. Berikut anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Eka Wanti Patadungan dengan NIM 246522013 dan yang kedua ada Zahra Amanda Maulana dengan NIM 246522014 dan yang ketiga ada Muhammad Haris Pratama dengan NIM 246522021 dan yang keempat ada Titanika Jocelyn dengan NIM 246522022 dan yang kelima ada Diah Chandra Devi dengan NIM 246522028. Dan yang terakhir ada Lutfia Jihan Saputri dengan NIM 246522032. Mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Pengertian laporan arus kas atau sering disebut cash flow statement. Laporan arus kas merupakan salah satu bagian penting dari laporan keuangan utama yang disusun oleh perusahaan, selain laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang terperinci mengenai arus masuk dan arus keluar kas serta setara kas dalam suatu periode akuntansi tertentu. Nah, secara umum, laporan arus kas membantu pengguna laporan keuangan memahami likuiditas, solvabilitas, serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sementara solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dan memenuhi seluruh kewajibannya. Fleksibilitas keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti mengambil peluang investasi baru atau menghadapi krisis keuangan. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan memanfaatkan kas serta setara kasnya. Informasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Melalui laporan arus kas, pengguna dapat memahami beberapa hal penting seperti: yang pertama, kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas positif di masa depan, sehingga dapat terus menjalankan operasinya. Yang kedua, kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen kepada pemilik modal atau investor. Yang ketiga, kebutuhan perusahaan akan dana tambahan dari luar, misalnya melalui pinjaman atau penerbitan saham baru. Yang keempat, perbedaan antara laba bersih dengan kas yang benar-benar diterima atau dikeluarkan karena laporan laba rugi seringkali disusun dengan dasar akrual. Yang kelima, pengaruh aktivitas investasi dan pendanaan terhadap posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga membantu meningkatkan daya banding antar perusahaan karena dapat mengurangi pengaruh perbedaan metode akuntansi yang digunakan. Dengan begitu, laporan arus kas berperan penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, serta fleksibilitas keuangan perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan peluang usaha. Selanjutnya, fungsi laporan arus kas. Yang pertama, alat analisis likuiditas. Ini untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan membayar utang jangka pendeknya, kewajiban yang segera jatuh tempo hanya dengan menggunakan uang tunai yang dimilikinya. 2. Alat evaluasi kinerja keuangan. Fungsi ini melihat seberapa banyak uang tunai bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama perusahaan, penjualan barang atau jasa. Arus kas operasi yang kuat menunjukkan bisnis inti perusahaan sehat dan menguntungkan secara tunai. 3. Dasar perencanaan keuangan.
Laporan ini juga menjadi panduan penting bagi manajemen untuk membuat keputusan di masa depan. Misalnya, jika arus kas kuat, mereka bisa merencanakan investasi baru, membeli aset atau mesin, atau memutuskan sumber pembiayaan, peminjaman, atau menerbitkan saham yang paling tepat. Yang terakhir, R4, sarana pengendalian internal. Ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan uang tunai perusahaan benar-benar sesuai dengan anggaran, rencana, dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Yang keempat, ada komponen utama dalam laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi, menunjukkan arus kas yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan pembayaran beban operasional. Kemudian yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, di mana menunjukkan arus kas yang digunakan untuk memperoleh dan melepas aset jangka panjang seperti pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan, menunjukkan arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham, penerimaan pinjaman, pembayaran utang, dan pembagian dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, kita akan membahas tentang elemen-elemen arus kas. Dalam laporan arus kas, terdapat beberapa elemen penting yang harus kita pahami. Pertama, kas dan setara kas, yaitu mencakup uang tunai, saldo giro, dan juga investasi jangka pendek yang sifatnya sangat liquid atau mudah dicairkan menjadi uang tunai. Kedua, sumber arus kas atau cash inflow, yaitu semua penerimaan kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan perusahaan. Ketiga, penggunaan arus kas atau cash outflow, yaitu seluruh pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar biaya operasional, membeli aset, atau melunasi kewajiban. Dan yang terakhir, kenaikan atau penurunan kas bersih, yaitu selisih antara total arus kas masuk dan keluar selama satu periode akuntansi. Nilai ini menunjukkan apakah posisi kas perusahaan meningkat atau justru menurun. Jadi, dari keempat elemen ini, kita bisa melihat bagaimana perusahaan mengelola uang kasnya secara menyeluruh dalam satu periode. Dari laporan arus kas, kita bisa belajar banyak hal tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama, kita bisa lihat seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan uang dari kegiatan utamanya, misalnya penjualan barang atau jasa. Nah, ini penting buat ngetahuin apakah bisnisnya benar-benar menghasilkan atau tidak. Yang kedua, laporan ini juga nunjukin sumber dana utama perusahaan, apakah uangnya itu banyak datang dari pinjaman, atau dari modal pemilik, atau dari hasil usahanya sendiri. Yang ketiga, kita bisa menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan kasnya untuk kebutuhan operasional dan investasi. Jadi, kelihatan apakah uangnya itu dipakai dengan bijak atau malah justru boros. Yang keempat, laporan arus kas juga ngebantu kita melihat kemandirian keuangan perusahaan. Maksudnya, apakah perusahaan ini bisa membiayai dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pinjaman dari luar. Dan yang terakhir, dari arus kas kita bisa melihat kecenderungan di masa depan. Misalnya, apakah keuangan itu stabil, meningkat, atau malah menurun. Nah, ini jadi dasar buat memprediksi kemampuan perusahaan untuk menjaga likuiditasnya.
Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, laporan kas itu sebenarnya salah satu bagian penting dari laporan keuangan perusahaan. Lewat laporan arus kas, kita bisa melihat bagaimana perputaran uang yang ada di dalam perusahaan. Apakah perusahaan bisa mengelola kasnya dengan baik, menjaga likuiditas, dan mengambil keputusan investasi atau pembiayaan dengan efisien. Jadi, laporan arus kas bukan cuma sekedar alat buat melaporkan keuangan, tapi juga jadi alat pengendalian dan dasar pengambilan keputusan strategis untuk menjaga keberlanjutan perusahaan ke depannya. Akhirul kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.